Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan isi hati Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat setiap hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan yang nyata di dalam menuntun, memimpin, memberkati kehidupan kami. Pagi ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, membawa kami semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih daripada hari-hari yang lalu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang memberkati umat-Nya, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh rindu untuk merenungkan, untuk membaca, dan nantinya melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang kepadanya kami percaya, dan nama itu adalah jaminan kehidupan kami, baik selama kami ada di dalam dunia, juga nanti di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, amin. Pagi hari ini saya rindu setiap kita untuk melihat beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab yang kita miliki tentang kehadiran Tuhan di saat yang tidak terduga, atau kehadiran Tuhan dengan cara yang mengejutkan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, tapi ada beberapa yang saya hendak sampaikan pada ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tolong simak baik-baik. Kita akan membuka terlebih dahulu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 12 sampai ayat 14. Kalau saya menyebutkan Kejadian 22 ayat 12 sampai 14, saya percaya Bapak Ibu dan Saudara semua pasti tahu ini kisah tentang siapa. Kejadian 22 ayat 12 sampai 14. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah berkata kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak, dan Abraham siap mentaatinya. Abraham benar-benar membawa Ishak. Sampai pada satu titik Abraham memegang pisau yang terayun di udara, siap untuk membunuh putranya sendiri. Dan pada saat itulah Allah hadir. Allah datang dan berkata, "Hentikan Abraham, tunggu." Lalu Allah berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Seperti yang kita baca, lalu Abraham menoleh, dan Abraham melihat seekor domba jantan yang telah disediakan oleh Allah. Lalu Allah berkata, "Itulah korbannya."
bukan Ishak, anakmu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ketaatan Abraham menghasilkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang tiba-tiba, kehadiran Allah yang tidak terduga. Dan kehadiran Allah ini tentunya sangat mengejutkan bagi Abraham. Hal ini menambah iman, kepercayaan Abraham kepada Allah, bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Dari contoh ini, saya mau belajar, sidang jemaat harus belajar, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sampai hari ini masih menyediakan. Allah yang siap hadir pada saat yang tidak pernah kita pikirkan, pada saat yang tidak pernah kita sangka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah pada kisah Abraham hendak mempersembahkan Ishak adalah kejadian yang spektakuler, yang mungkin secara pikiran dan perasaan Abraham akan dikatakan sebagai orang tua yang tidak waras, yang abnormal, yang tidak wajar. Tetapi kita tahu ketaatan Abraham akan Allahnya itu adalah kesungguhan, wujud iman yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Bahwa di atas pergumulan, di atas tekanan, di atas segala pencobaan, iman akan Allah, iman kepada Allah, bahwa Allah sanggup dan Allah mampu membangkitkan sekalipun dari kematian. Itu harus menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika segala sesuatu Tuhan izinkan, Tuhan ambil, tetapi iman kita terhadap Tuhan harus tetap iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh. Mari kita membuka Ibrani pasalnya yang ke-11. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita akan melihat ayat 19. Apa yang penulis Ibrani katakan tentang iman dan ketaatan dari Abraham. Ibrani pasal 11 ayat 19. Jadi ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ayat ini berkata, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, iman yang seperti ini harusnya ada di dalam kehidupan kita. Dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita alami, percayalah bahwa Allah adalah pribadi yang dapat dan harus kita percaya. Ini adalah contoh yang pertama, bagaimana Allah hadir ketika ada pribadi-pribadi yang taat. Dan kehadiran Allah menambah kepercayaan dan iman kita lebih lagi akan Allah. Kita akan melihat yang kedua, Bapak Ibu. Contoh kehadiran Tuhan di saat yang tidak terduga, di saat kita tidak siap dan dengan cara yang mengejutkan. Kejadian pasal 45. Ayatnya cukup panjang. Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Cukup panjang pembacaan firman Tuhan. Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-11.
Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau." Saya berharap nanti Bapak Ibu melanjutkan membaca di rumah dengan hati yang terbuka. Biarlah Roh Kudus membawa kita untuk mengerti isi hati Tuhan. Pada contoh yang kedua ini, kita kenal siapakah Yusuf. Di antara saudara-saudaranya, Yusuf adalah pribadi yang melewati masa penderitaan yang sangat panjang. Karena apa? Karena perbuatan saudara-saudaranya. Mereka semua jealous, mereka semua iri, mereka marah kepada Yusuf karena Yusuf lebih disayang oleh papanya. Dan Yusuf sering mendapat jubah yang indah. Dan Yusuf yang dijuluki si pemimpi selalu menceritakan mimpi-mimpinya kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Sampai pada satu titik Yusuf dijual. Ini pengalaman yang menyakitkan. Yusuf dijual sebagai budak. Lalu Yusuf akhirnya menjadi pelayan di rumah dari Potifar. Di dalam rumah ini Yusuf bekerja keras. Semua yang dia lakukan Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Akhirnya Yusuf difitnah oleh istri dari tuannya, yaitu ibu Potifar, Nyonya Potifar. Yusuf difitnah, lalu Yusuf ditangkap, Yusuf dipenjarakan. Hidupnya semakin menderita. Mengalami kesenangan sementara, bukan kesenangan yang sejati. Akhirnya Yusuf dipenjarakan. Dalam penjara, Yusuf juga mengalami penderitaan. Yusuf mengalami tekanan. Yusuf harus berjuang mengalahkan kerinduannya untuk bertemu bapaknya, untuk bertemu saudara-saudaranya, untuk bertemu keluarganya, untuk bertemu family-nya, untuk bertemu teman-temannya. Dan Yusuf berharap di dalam penjara ini dengan mengartikan mimpi dari juru roti
dan juru minuman daripada Fir'aun. Yusuf berharap, Yusuf berpikir bahwa juru minuman Fir'aun akan menceritakan, akan melaporkan, dan akan berkata bahwa ada satu orang yang bernama Yusuf yang di dalam penjara ini adalah orang yang benar. Dia bukan seorang penjahat, tapi dia dianiaya, dia menderita, sementara dia diperlakukan tidak adil. Dan dia sebenarnya bukanlah orang yang layak untuk mendapat itu. Saudara, ternyata juru minuman ini melupakan, dan juru minuman ini tidak mengingat apa yang Yusuf sampaikan kepadanya. Dia hanya senang, dia hanya happy, dia hanya sukacita karena dia sudah keluar dari penjara dan dia sudah terlepas dari penderitaan. Tapi dia melupakan dan tidak mengingat akan Yusuf. Saudara, semua perbuatan saudara-saudara Yusuf, semua fitnahan yang dialami oleh Yusuf adalah bagian dari kehidupan yang begitu menekan dan menyesakkan hati Yusuf. Coba kita melihat sebentar di dalam Kejadian pasal 40 Bapak Ibu, ayat 14-15. Ketika Yusuf berkata kepada juru minuman dari Fir'aun. Kejadian 40 ayat 14-15. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku dicuri, aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Mari kita lihat ayat 23 Bapak Ibu. Nanti di rumah Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, karena kita tidak punya cukup banyak waktu. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Berapa lama Bapak Ibu? Kurang lebih 2 tahun. Baru dalam pasal 41 ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Inilah Bapak Ibu, dengan ayat 1 dari Kejadian 41, barulah juru minuman itu mengingat bahwa ada satu orang yang ada di dalam penjara, dan dia bisa mengartikan mimpi karena dia dipenuhi roh ilahi, dan dia punya kebijaksanaan, dia punya hikmat yang melampaui manusia pada umumnya, karena ada Allah yang menyertai dan memimpinnya. Dalam Kejadian 41 ayat 1, dalam ayat inilah Tuhan datang kepada Yusuf. Kenapa Bapak Ibu? Ini adalah waktu buat Yusuf untuk Allah hadir dan memberkati dia. Setelah Yusuf mengartikan mimpi dari Fir'aun, Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri atas seluruh negeri Mesir. Kapan Allah hadir? Kapan Allah menyatakan diri kepada Yusuf? Melalui juru minuman yang datang dan berkata, Fir'aun penguasa Mesir membutuhkan engkau hari ini Yusuf, untuk engkau datang menghadap kepadanya dan mengartikan mimpi yang beliau akan sampaikan. Ini adalah waktunya buat Yusuf untuk Allah hadir dan memberkati Yusuf. Kapan? Setelah Yusuf mampu mengatasi kepahitan hatinya dan mengampuni saudara-saudaranya. Sebab saya percaya ketika Yusuf cerita kepada juru minuman dari Fir'aun, sejujurnya
Yusuf belum membereskan hatinya di hadapan Allah. Dia masih jengkel, dia masih marah, dia masih kecewa, dia masih tertekan. Dan dia berkata, aku tidak bersalah. Aku dicuri, aku diculik, aku diperlakukan tidak adil. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika masih ada kemarahan, ketika masih ada sakit hati, kekecewaan, ketika masih membara dendam kita, Tuhan izinkan Yusuf menunggu 2 tahun. Baru sesudah Allah melihat bahwa Yusuf telah siap, hatinya mau mengampuni saudara-saudaranya, dan Yusuf sekarang siap mengatasi sakit hatinya, Allah hadir. Allah datang untuk melepaskan Yusuf. Allah mengerti Bapak Ibu seberapa besar kita mampu bertahan. Dan saya percaya waktunya adalah waktu yang terbaik buat kita. Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan waktu Allah adalah waktu yang sempurna. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saya berdoa kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang menantikan kehadiran Tuhan, menantikan Allah datang untuk menjawab doa-doa saudara. Coba introspeksi hati kita. Mungkin kita masih menyalahkan si A, mungkin kita masih kecewa, mungkin kita masih marah, mungkin kita masih belum bisa mengampuni. Percayalah, seperti kisah dari Yusuf, Allah akan sabar menunggu, menantikan kita sampai kita siap. Puji Tuhan, Allah hadir pada saat Yusuf tidak pernah menyangkanya. Dan Allah hadir dengan cara yang mengejutkan buat Yusuf, buat Bapak Ibu, buat saya. Tapi kehadirannya itu pasti dan nyata. Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak ingin meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan. Contoh yang ketiga Bapak Ibu, mari kita akan membuka dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 16. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Setelah tulah yang ke-10 Bapak Ibu, Fir'aun baru mengizinkan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Kita lihat sebentar ayatnya, Keluaran pasal 12. Saya berharap waktu saya menceritakan kisah ini dengan sekilas, Bapak Ibu mencoba mengingat kembali apa yang terjadi dengan bangsa Israel dan Mesir, ya. Harus ingat tulah-tulah yang terjadi. Selesai tulah yang ke-10, Keluaran 12 ayat 30 dan 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Saudara, tetapi apa yang terjadi? Setelah bangsa Israel berjalan kaki selama 3 hari dan sampai di Laut Teberau, tiba-tiba mereka melihat ke belakang orang-orang Mesir, tentara-tentara Fir'aun, dan Fir'aun sendiri datang mengejar orang Israel. Dalam Keluaran pasal 14, kita lihat sebentar data yang diberikan oleh Alkitab, ayat 9 sampai 10.
Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya bisa membayangkan, mungkin ini lebih keras daripada sebuah paduan suara yang dihadiri atau dinyanyikan, atau yang anggotanya mungkin ratusan orang sekalipun. Karena jumlah bangsa Israel pada waktu itu kurang lebih 2 juta sampai 3 juta jiwa. Mereka sangat ketakutan dan mereka putus asa. Lalu mereka berteriak-teriak, mereka berseru-seru. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bayangkan Bapak Ibu betapa kecewanya Musa. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Seolah-olah kalau kita baca 13-14, Musa begitu kuat, Musa begitu tegar. Tapi dari ayat 15 kita tahu bagaimana sebenarnya Musa tidak berbeda dengan orang Israel. Musa juga mengalami ketakutan, Musa juga menjadi putus asa, dan Musa pun juga berseru-seru kepada Allah. Dan di dalam ayat yang ke-15, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan berkata, Musa, berhentilah dari berdoa. Musa, jangan lagi berteriak kepadaku, tetapi sekarang bertindaklah, taati perintahku, angkat tongkatmu dan belahlah laut Teberau itu. Saudara, ketika ada hamba Tuhan yang berkata berhentilah dari berdoa, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Sebagian orang akan berkata ini nasihat yang paling tidak rohani, ini nasihat yang tidak sesuai dengan Bible, dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Dan kita akan berkata tidak ada hamba Tuhan yang sebodoh ini. Tapi saudara lihat bagaimana Allah berkata, Musa, berhentilah dari berseru-seru. Kurang lebih Allah berfirman, stop dari berdoa, karena ini bukan waktunya untuk berdoa, tapi ini waktunya untuk bertindak dalam iman. Angkat tongkatmu, bertindak dengan kuasa Allah, ulurkan tanganmu ke laut, dan belahlah airnya. Saudara, Allah hadir ketika dalam keputusasaan dari Musa dan bangsa Israel. Allah hadir ketika mereka sudah capek berdoa, mereka sudah lelah menunggu, mereka sudah berseru-seru. Saat mereka lelah, saat mereka capek, saat mereka putus asa, saling menyalahkan satu dengan yang lain, Allah hadir membawa mereka untuk bertindak dengan iman dan berjalan dalam kuasa Allah.
Ini sesuatu yang berbeda yang Tuhan ajarkan untuk Musa dan bangsa Israel. Bukan berarti doa tidak penting, Bapak Ibu. Bukan berarti berdoa itu tidak boleh. Pernah di dalam sebuah ibadah kebangunan rohani yang akan diadakan di sebuah negara, di sebuah kota oleh seorang hamba Tuhan. Ketika ibadah sore akan dilakukan dan berlangsung, siang hari itu hamba Tuhan ini, pembicara ini, pengkhotbah dalam ibadah KKR itu, dalam sebuah meeting berkata kepada staf yang hadir siang hari itu di dalam pertemuan makan siang mereka. Lalu hamba Tuhan ini berkata, izinkan saya untuk meninggalkan tempat ini karena saya akan berdoa kepada Tuhan sekian jam yang ada untuk persiapan ibadah sore hari nanti. Di antara mereka yang hadir ada satu ibu yang cukup rohani dan beliau adalah seorang pendoa syafaat. Ini terjadi di sebuah kota di Amerika. Lalu ibu ini berkata, tidak seharusnya engkau meninggalkan kami dalam pertemuan untuk membahas ibadah sore hari nanti. Kenapa? Karena waktumu untuk berdoa bukan siang ini, tetapi sekian hari sebelum akan diadakannya ibadah KKR sore nanti, itu adalah waktumu bersama Tuhan. Itu adalah kesempatan engkau menanti-nantikan Tuhan dan hidup di dalam kehidupan doa yang sedemikian rupa. Kalau itu tidak engkau lakukan dan kau hanya melakukan siang hari ini, adalah sebuah kesalahan besar yang engkau sedang lakukan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita terdesak, itulah waktu di mana kita berdoa dan berseru-seru kepada Allah. Tetapi sebelum ada tekanan, ada pergumulan, kita melupakan Allah dan kita tidak pernah berdoa dan tidak pernah menanti-nantikan Tuhan. Tapi bersyukur seperti kisah dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel, Allah hadir dan menyatakan diri tepat pada waktunya. Saat mereka dalam keadaan mengalami pergumulan hidup dan mati, Tuhan mengejutkan mereka dengan hadir dan berfirman yang melampaui apa yang bisa mereka pikir dan mereka rasa. Hari-hari ini saya percaya gereja Tuhan juga memiliki pergumulan. Saya memiliki pergumulan, Bapak Ibu juga memiliki pergumulan. Tapi kita mau menyerahkan kepada Tuhan dan kita mau belajar. Kita akan melihat contoh-contoh ini dan kita akan berkata, ternyata kita tidak sendirian. Ada pribadi-pribadi lain yang juga mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Tetapi mereka boleh mengalami segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dan kerjakan, semua indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat firman yang kita dengar. Puji Tuhan, Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu. Biarlah kami menjadi seperti Abraham, seperti Yusuf, dan seperti Musa. Kami mau belajar menghargai kehadiran Tuhan. Sekalipun terkadang kami tidak mengerti dan memahaminya, tetapi kami mau belajar seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Bawalah kami hari-hari ke depan semakin mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi bangsa, dan bagi negara kami. Kami juga menyerahkan negeri kami tercinta, supaya perlindungan
pemeliharaan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami, bagi kota di mana kami tinggal, bagi gereja-gereja Tuhan yang sekalipun hari-hari ini kami masih ibadah secara online. Hamba berdoa, biarlah setiap kami boleh semakin mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang kuat dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih buat setiap kehadiran. Dan terima kasih buat setiap apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh semakin menyukakan hati Tuhan. Bawa kami, tuntun kami, supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pergumulan kami, kehidupan kami, dan seluruh keberadaan kami. Roh-Mu yang kudus menolong, memimpin, meneguhkan kami. Puji Tuhan. Amin.